Komisi 3 mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Sulawesi Tengah, Sandra Tobondo, dalam rangka rapat dengar pendapat RDP akibat banyaknya pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRD yang tidak terrealisasi dan tak sesuai dengan pendapatannya. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Sodi Tandra, meminta penjelasan kepada Bapeda Sandra Tobondo terkait apa penyebab banyaknya pokir yang tidak terrealisasi sesuai dengan usulan dalam proposal masyarakat. Dikatakan Soni Tandra, ada permintaan masyarakat bantuan rapuan ikan. Setelah diinput dalam pokir, anggota Dewan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, pihak dinas seenaknya saja main ganti menjadi bantuan rumput laut. Bahkan anggota Dewan pemilik pokir tidak mengetahui siapa kelompok penerima rumput laut itu. Kemarin saya punya di Dinas Pertanian itu ada 5 paket, itu betul-betul nanti di ujung baru bisa. Di pelaksanaan tender itu berulang-ulang, saya nanti minta tolong Pak Nelson dengan Pak Muksin, itu baru bisa terlaksana. Maksudnya kan capek kita kalau harus begitu gitu ya. Kemudian contohnya Ibu Winiar melapor di Dinas Perikanan, saya sebut saja. Beliau itu karena di Banggai Laut, maka di sana meminta rompong. Beliau anggarkan rompong. Tunggu-tunggu, tidak pernah datang itu rompong. Setelah ditelusuri, bukan rompong yang dibikin itu, dibikin bibit rumput laut. Dan bukan juga proposal yang dikasih, proposalnya orang lain gitu. Nah, ini kan jadi ya kita dianggap berbohong nanti di lapangan seperti itu. Jadi Ibu Ketua, jadi menurut saya kita berharap kerjasama ini, jadi salah satu adalah pemindah-pindahan ini. Saya pikir kalau memang betul bukan tupoksi atau bukan, yang penting dikomunikasikan. Artinya begini, kalau itu di rumpun pertanian, kemudian teman-teman rasa kalau mau dipindah di situ akan menjadi masalah, bisa saja dia langsung ganti program lain yang teman-teman masyarakat minta gitu. Ya contohnya bisa saja dari jalan pertanian menjadi jalan lingkungan. Bisa saja seperti itu kan, karena pengalaman kami reses biasanya masyarakat itu meminta beberapa gitu. Nah, yang seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rapat ini, karena ini keinginan dari teman-teman, kami mohon nanti habis ini kami akan sampaikan untuk menginventarisir semua apa yang disampaikan oleh Kepala Bapeda. Walaupun kemarin termasuk, kalau kemarin hanya disampaikan yang tidak terakomodir, tapi yang kali ini bukan hanya tidak terakomodir, tapi yang berpindah antara OPD. Ini barangkali yang kami mohon, mudah-mudahan kerjasama ini dengan DPR bisa berjalan baik antara Bapeda dan DPR, supaya semua bisa lancar untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah. Pangan ini yang tadi Pak Soni sampaikan, apakah boleh atau tidak ya, yang tadi bahwa boleh tidak ini jalan, kenapa ini dikasih ke pangan, dinas pangan, kemudian sebenarnya kewenangannya kemudian ada di dinas pertanian. Nah itu tadi kami tanyakan kabit kami yang mengelola SIPD, yang sehari-hari membawa SIPD, ternyata memang itu lalu ada di salah input masuknya di dinas pertanian, tetapi sudah disampaikan ke BPKAD tolong dipindahkan itu karena itu adalah kewenangan dinas pangan, dan itu rekam jejak kami untuk memindahkan, menyampaikan itu ada. Itu semua catatan kami itu bahwa ada kesalahan, namanya sistem Pak ya, jadi tidak sempurna, kita juga manusia tidak sempurna, pasti masih ada kesalahan berkaitan dengan sistem. Itu yang pertama. Kemudian Pak, berkaitan tadi ada beberapa jalan ya, jalan dan kemudian yang tidak dilakukan oleh OPD. Nah ini juga OPD kan sebenarnya mekanisme SIPD seperti ini Pak. Jadi dia dari kalau pokir
dari sekretariat dewan masuk ke kita verifikasi lagi melalui subit, kemudian subit langsung arahkan ke dinas mana sesuai tupoksi. Nah, pada saat itu sebenarnya dinas pangan langsung menolak. Kalau dia menolak itu sudah, kita akan lihat jejaknya itu mana. Kalau menolak langsung kita lihat, oh berarti ini dia Bukan tolak. dinas pangan makali, dinas pertanian. Dinas tanaman pangan dan horti. Iya. Ya, itu yang satu itu. Kemudian yang lainnya seperti itu, Pak. Jadi nanti ke depan ini kan modus-modusnya OPD ini kan kita tidak tahu. Ya, karena perkembangan sekarang ini banyak juga ada anggota dewan yang terhormat punya pokir, hilang dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa diinventarisir. Nanti bisa diinventarisir Pak Sony berkaitan dengan pokir-pokir yang hilang, Pak. Pokir-pokir yang hilang pertama, pokir-pokir yang berpindah tempat tetapi bukan tugasnya, itu tolong diinventarisir. Kemudian pokir-pokir yang masuk kemudian tidak bisa dilaksanakan. Nanti itu sampaikan ke kami, nanti kami akan lacak rekam jejaknya, tracing, dan kemudian nanti kami akan koordinasi dengan Pak Bahran, Kepala BPKAD. Jadi bagaimana solusinya nanti kita bicarakan dengan Kepala BPKAD berkaitan dengan hal tersebut. Karena kalau mereka bilang mereka tidak bisa kerja karena bukan tupoksinya, berarti mereka tidak boleh ambil uangnya. Itu adalah uang daripada anggota dewan yang terhormat yang ada di situ, yang memang mereka punya hak sebagai hak daripada budgeting. Ya, itu mereka meletakkan di situ karena hasil reses, sehingga ada program dan kegiatan itu. Nah, itu akan diberikan pemahaman kepada OPD bahwa mereka meletakkan itu bukan semata-mata karena mereka berkeinginan sendiri, tapi itu berdasarkan aspirasi yang mereka sudah lakukan dengan reses, dengan sesuai aturan. Karena bukan pokir itu aturannya ada bahwa memang hasil reses bisa untuk dialokasikan. Dan itulah namanya pokok-pokok pikiran. Nah, ini juga mungkin kita akan berikan pemahaman kepada OPD bahwa apa yang mereka letakkan di situ bukan meletakkan dengan tidak ada ujuk-ujuknya langsung ada, tetapi memang melalui mekanisme sama dengan kita, mekanisme musrembang. Kalau dari DPR melalui mekanisme aspirasi yang selalu dilakukan per triwulan. Seperti itu, Pak. Jadi saya minta untuk diberikan kalau yang Bapak sampaikan tadi. Dari Kota Palu, tim Sultan TV melaporkan.